Cibarusah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pada masa penjajahan, Cibarusah adalah tanah swasta yang dimiliki oleh tuan tanah yang sangat luas bernama Land Cibaroesa, bagian dari Karesidenan Buitenzorg, Bogor, Hindia Belanda. Pada 1938, Land Cibaroesa diakuisisi oleh pemerintah Hindia Belanda, wilayahnya sebagian besar menjadi Kawedanan Jonggol, sebuah otonomi di bawah Regenskap, Kabupaten Bogor. Sementara, sebagian lainnya yaitu wilayah Lemah Abang digabungkan ke dalam Kawedanan Cikarang. Awal mula terbentuknya tanah partikelir Cibarusah atau Land Cibaroesa tidak terlepas dari kebangkrutan VOC serta krisis yang terjadi pada kerajaan Belanda akibat dianeksasi oleh Perancis. Untuk mempertahankan wilayah koloni Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Daendels tidak memiliki uang. Lalu untuk memperkuat Pulau Jawa sebagai sumber pendapatan, maka untuk membangun kota-kota utama, membentuk militer yang kuat dan membangun jalan yang terintegrasi, Daendels membuat kebijakan yang tidak lazim, meniru VOC, yakni menjual lahan-lahan yang potensial untuk mendapatkan uang segar. Sebanyak 6 bidang lahan dijual kepada swasta. Lahan-lahan yang dijual tersebut termasuk sebuah daerah yang luas, tidak terurus dan sangat sepi di timur Bogor, yang kemudian setelah dijual dinamai Land Cibaroesa tanggal 5 Januari 1810. Penduduk Land Cibaroesa dalam perdagangan tidak lagi mengandalkan Sungai Cipamingkis dan Sungai Cibeet, Oost de Jonggol Rivier, yang jalurnya tembus ke tempuran Sungai Citaroem, tetapi telah mengembangkan jalan darat dari Cibaroesa ke Cikarang melalui Lemah Abang. Jalur darat telah memperpendek jalur sungai dari Cibaroesa ke Cikarang yang membuat jarak tempuh lebih singkat paling tidak hingga ke Cikarang. Sedangkan bagian penghubung dengan Bekasi biasanya melalui Sungai Leungsi, West Jonggol Rivier, melalui Kebantenan. Sementara itu, jalur perdagangan via darat bagi warga di Land Cibaroesa dapat melalui Bekasi via Cilengsi dan belakangan dibuka jalur darat ke Lemah Abang, Cikarang. Pilihan perdagangan dari Land Cibaroesa ke Land Cikarang membuat dua land ini dalam hal perdagangan menjadi terintegrasi. Dalam arsitektur wilayah, asisten residen Buitenzorg di Buitenzorg mengharapkan produk dari Land Cibaroesa mengalir ke distrik Cibinong, tetapi kenyataannya justru mengalir ke pantai utara melalui Cikarang. Ini menjadi dilematis bagi pemerintah di Buitenzorg. Terlebih pembangunan jalur rel Dogong pada tahun 1930-an dari Lemah Abang ke Jonggol yang dikenal Jonggol Dogong Sporlin, membuat jarak antara Land Cibaroesa dengan distrik Cibinong atau residen Buitenzorg lebih jauh ketimbang menuju pantai utara, Pantura. Pada tahun 1937, 1938, pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan aneksasi terhadap tanah partikelir di wilayah jajahannya. Sebagian tanah partikelir dijadikan struktur pemerintah bernama Kawedanan yang tunduk sepenuhnya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Sebagian wilayah Land Cibaroesa menjadi Kawedanan Jonggol, sementara Lemah Abang digabungkan ke dalam Kawedanan Cikarang. Pada tahun 1963 terjadi penghapusan struktur Kawedanan di seluruh Indonesia. Pemerintah Kawedanan Jonggol dihapuskan, dan sebagian wilayahnya dibagi ke 3 kabupaten, yaitu Bogor, Bekasi dan Karawang, 3. Masuknya wilayah Cibarusah ke dalam Kabupaten Bekasi tak terlepas dari pembubaran Kabupaten Jatinegara yang kemudian wilayahnya digabungkan ke Kota Praja Jakarta, sementara wilayah lainnya berdiri menjadi Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Karena wilayah otonomi baru Kabupaten Bekasi untuk ukuran saat itu dinilai terlalu kecil maka digabungkanlah sebagian wilayah dari Kawedanan Jonggol. Cibarusah merupakan sebuah wilayah yang cukup dekat dengan beberapa daerah bisnis terkenal seperti Cikarang dan Cibubur yang hanya membutuhkan sekitar 40-50 menit berkendaraan sepeda motor. Sejarah prakolonial di Cibarusah. Pada awalnya, Sunda Kelapa merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Daerah ini berhasil direbut oleh Fathaillah pada 22 Juni 1527. Namanya diganti menjadi Jayakarta, yang berarti keunggulan yang sempurna. Fathaillah diangkat menjadi pemimpin di Jayakarta hingga ia meninggal pada 1570. Selanjutnya, jabatan Adipati Jayakarta dipegang oleh Ki Bagus Angke hingga 1596.
Setelah itu, ia digantikan oleh Pangeran Jayakarta Wijayakrama. Pada tahun 1619, VOC menyerang Jayakarta. Karena situasi yang terdesak, Pangeran Jayakarta Wijayakrama memerintahkan anaknya, Pangeran Senapati untuk pergi dari Jayakarta dan mengumpulkan kekuatan baru di daerah pesisir dan pedalaman untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Sementara itu, Jayakarta jatuh ke tangan VOC. Namanya diganti menjadi Batavia. Pangeran Senapati, bersama keluarga, pasukan dan pengikutnya berangkat pergi dari Jayakarta, melalui jalur laut pantai utara Jawa, lalu ke arah timur, kemudian perjalanan darat ke selatan. Mereka bergerak melewati Cabang Bungin, Batu Jaya, Pebayuran, Rengas Bandung, Lemah Abang, Pasir Kunci, hingga akhirnya mereka sampai di suatu hutan jati. 6. Pangeran Senopati menganggap kawasan hutan ini cocok sebagai tempat persembunyian. Mereka membuka hutan ini dan membangun pemukiman baru. Pangeran Senapati bersama pengikutnya mendirikan sebuah masjid sebagai pusat pemukiman ini. 7. Masjid ini diberi nama Masjid Al-Mujahidin. Masjid ini pertama kali dibangun menggunakan kayu jati yang melimpah di sana. Ketika Masjid Al-Mujahidin sudah didirikan, pengikut Pangeran Senopati kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang memenuhi syarat sah bersuci untuk menunaikan sholat. Ketika pencarian sumber air bersih berhasil, salah satu ulama yang menyertai pangeran berujar dalam bahasa Sunda, "Tah, ieu cai barusah," yang artinya, "Nah, air ini baru sah." Oleh sebab itu, daerah ini dinamakan Cibarusah. Sementara itu, pemukiman ini dinamakan Kampung Babakan Cibarusah. Oleh masyarakat Cibarusah, Pangeran Senopati dikenal sebagai Uyut Sena atau Embah Sena. Hingga kini, keturunan Pangeran Sena masih ada di Kampung Babakan Cibarusah. Keturunan beliau dapat dikenali dengan gelar Raden yang disematkan pada nama mereka. 7. Sejak abad 19, nama Cibarusah sempat menjadi nama sebuah tanah partikelir di Karasidenan Bogor, bernama Len Cibaroesa. Pusat ibu kota Cibarusah berada di alun-alun Jonggol. Wilayahnya membentang dari tepi timur Kali Ciliwung di Cimanggis hingga tepi utara Kali Cibeet di Cianjur. Pada tahun 1938 nama Len Cibaroesa diakuisisi oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian wilayah di bagian selatan menjadi Kawedanan Jonggol yang tetap menjadi bagian dari Regenskap Bogor. Sementara wilayah bagian utara digabungkan ke Kawedanan Cikarang. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, terdapat kamp interniran di Cibarusah. Pada saat agresi militer juga berdiri Batalion Cibarusah di bawah TKR, yang markasnya terletak di dekat alun-alun Jonggol. Pada awal dekade 1990-an, Departemen Perhubungan pernah merencanakan pembangunan jaringan rel lingkar luar Jabodetabek dari Parung Panjang sampai Sungai Lagoa melewati Citayam, Jonggol, Cibarusah, Cikarang. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisasi kereta api barang yang melintasi kawasan perkotaan di Jakarta. Krisis finansial Asia 1997 membuat rencana ini berhenti di tengah jalan dan hanya menyisakan koridor Citayam-Nambo yang sudah selesai. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal lebih jauh Masjid Al-Mujahidin yang terletak di Cibarusah, Bekasi ini. Masjid ini tepatnya berada di Kampung Babakan Cibarusah, biasa disebut KBC. Masuk dalam Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Masjid ini adalah masjid yang penuh dengan sejarah perjuangan heroik umat Islam dalam kontribusinya mengusir penjajah. Masjid tua ini menjadi saksi umat Islam turutan di dalam melawan dan mengusir penjajah di Nusantara. Pada masa perjuangan kemerdekaan melawan Belanda dan Jepang, Masjid Al-Mujahidin ini menjadi markas serta kamp pelatihan pasukan Laskar Hizbullah. Pasukan perang bentukan Masyumi tahun 1944 m. Di atas pintu masuk utama masjid ini tertulis dalam aksara Arab dan Latin, Masjid Al-Mujahidin Babakan Kota Cibarusah. Juni 1937, Robiul Awal 1356. Lengkap dengan lambang Laskar Hizbullah di bagian atasnya. Sementara di salah satu dari 6 tiang utama di dalam masjid terpasang prasasti kecil dalam bahasa Belanda yang berbunyi, Herbout 1935-1937, Comite Masjid. Di dinding depan masjid juga terpasang piagam pendirian masjid dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi bertanggal 19 Syafar 1409 H, 1 Oktober 1998 M dan ditandatangani oleh kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi HM.
Zainuddin, Ba. Dalam piagam tersebut dijelaskan bahwa Masjid Al-Mujahidin yang terletak di Kampung Babakan Desa Cibarusah Kota, dibangun pada tahun 1930. Piagam tersebut juga menyatakan bahwa Masjid Al-Mujahidin Kampung Babakan Cibarusah ini sudah terdaftar di Departemen Agama dengan nomor 34 MJ 1988. Dan disebutkan juga bahwa piagam pendirian masjid tersebut dikeluarkan berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah bernomor K13-05-142-1998 tanggal 16 Agustus 1988. Sebagaimana disebutkan dalam piagam tersebut bahwa dikeluarkannya piagam pendirian masjid di tahun 1988 itu menjadi pengukuhan pendirian masjid sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut aplikasi Google Terjemah, Herbout dalam bahasa Belanda bila Indonesia kan berarti dibangun kembali. Merujuk kepada tahun tersebut saja masjid ini sudah jauh lebih tua dari umur Republik Indonesia tercinta ini. Menjadi pertanyaan adalah, kapan Masjid Al-Mujahidin ini pertama kali dibangun dan oleh siapa? Bila kita mencermati tiga sumber tertulis di atas ada tiga angka tahun yang berbeda, masing-masing adalah tahun 1937 di atas pintu utama masjid, tahun 1935, 1937 sebagaimana tertulis dalam prasasti di tiang masjid dan tahun 1930 seperti dijelaskan dalam piagam pendirian masjid yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi. Bisa saja kita menyimpulkan bahwa masjid tersebut dibangun tahun 1930 lalu direnovasi atau dibangun kembali 5 tahun kemudian, tahun 1935 Dan proses direnovasi tersebut selesai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 1937 bertepatan dengan bulan Robiul Awal tahun 1356 Haji. Lalu kenapa harus dibangun kembali di tahun 1935 1937 Kawasan Cibarusah bukanlah kawasan padat penduduk di era tersebut, jalan akses dari dan menuju ke sana pun sangat sulit ketika itu. Pertambahan jumlah penduduk yang membengkak dalam kurun 5 tahun sepertinya bukanlah alasan yang dapat diterima sebagai dasar pembangunan kembali masjid tersebut untuk diperluas guna menampung membludaknya jamaah. Penetapan angka 1930 oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi sebagai tahun pendirian masjid itu pun sepertinya masih patut dipertanyakan, mengingat adanya batu nisan salah satu makam di samping masjid yang bertarikh 1916 Seperti yang sudah umum terjadi, biasanya pemakaman umum dibangun di sebelah masjid, bukan masjid yang dibangun di sebelah pemakaman umum. Artinya, boleh jadi masjid ini dibangun jauh sebelum tahun 1916 sebagaimana tarikh pada nisan makam tersebut. Butuh penggalian lebih dalam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain Masjid Al-Mujahidin di Cibarusah juga ada terkenal dengan Masjid Perahu. Masjid kecil nan unik dan antik ini terletak di Jalan Raya Serang Cibarusah nomor 10, Kecamatan Cibarusah, Kota Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bangunan masjidnya memang tergolong kecil dan antik, dan yang lebih menarik lagi adalah bangunan di depannya dibentuk perahu dengan ukuran yang cukup besar dengan balutan warna biru. Dari sinilah bangunan masjid ini lebih dikenal dengan Masjid Perahu dan dapat kita temukan tidak jauh dari gerbang perumahan Cibarusah Indah. Ternyata bangunan perahu di bagian depan masjid ini merupakan sebuah tempat wudhu yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan perahu. Para pendirinya pasti mempunyai sebuah maksud lain dalam pendirian tempat wudhu yang berbentuk perahu ini. Selain bangunan tempat wudhu berbentuk perahu yang cukup menarik tersebut, masih ada bagian yang juga menarik lainnya yaitu bagian depan masjid ini diberikan ornamen bentuk dua pedang yang bersilangan. Pedang tersebut berbentuk seperti pedangnya para pejuang Islam di Arab zaman dahulu. Lalu, ada pula sebuah mustaka yang ditempatkan di atap tumpang 3 di masjid ini. Mustaka tersebut sangat indah, bahkan saya pribadi belum pernah melihat mustaka seindah dan sedetail itu. Bentuk dan ukirannya dibuat dengan sangat unik dan detail. Di bagian puncak mustaka tersebut diberikan lafaz Allah yang terbuat dari aluminium. Sementara itu, di bagian dalam masjid juga terpasang satu lampu gantung yang juga sangat indah dan antik. Lampu gantung tersebut sepertinya sudah berumur ratusan tahun. Meskipun begitu tetap difungsikan sebagai sumber penerangan untuk sebuah bangunan masjid dengan memasangkan sebuah bohlam lampu listrik di bagian lampu gantung tersebut. Pada zaman dahulu,
Sepertinya lampu gantung tersebut justru digunakan sebagai tempat peletakan lilin, ataupun lampu berbahan bakar minyak. Pada bagian sisi utara bangunan masjid ini terdapat sebuah bukit kecil nan rindang pepohonannya dan sudah berusia ratusan tahun. Di atas bukit tersebut terdapat beberapa makam tua yang terkumpul di sana. Di bagian tengah makam tersebut terdapat sebuah bangunan makam yang terkunci. Makam tersebut merupakan makam pendiri Cibarusah, Pangeran Senapati, atau oleh masyarakat sekitar lebih dikenal dengan sebutan Embah Sena. Menurut cerita tutur masyarakat sekitar menyebutkan bahwa Pangeran Senapati merupakan salah satu keturunan langsung dari Pangeran Jayakarta Wijayakrama, yaitu Sultan terakhir Jayakarta sebelum wilayah tersebut dikuasai oleh penjajah Belanda. Sekitar tahun 1619 Pangeran Jayakarta memerintahkan Pangeran Senapati untuk menyelamatkan diri dari penjajah, apalagi pada saat itu Sunda Kelapa kalah dalam peperangan melawan Belanda. Dan pada saat itu juga Belanda sudah mulai membangun pertahanan di kawasan pedalaman dan pesisir. Setelah itu dimulailah perjalanan panjang Pangeran Senapati bersama dengan pasukannya. Mulai dari menyusuri pantai utara Jawa hingga ke wilayah Batu Jaya, Rengas Bandung hingga ke Pasir Konco bahkan Sampia pada sebuah kawasan hutan jati. Akhirnya beliaulah yang membabat hutan tersebut dan membuka sebuah wilayah pemukiman bernama Cibarusah. Beliau menganggap bahwa kawasan hutan jati tersebut merupakan kawasan yang sangat aman sebagai tempat persembunyian sementara dari kejaran penjajah Belanda. Dibangunnya sebuah bangunan masjid dengan dua pedang menyilang mungkin disimbolkan sebagai perjuangan beliau dalam membuka lahan dan menyebarkan Islam di sana. Sejarah Cibarusah, dari masa kolonial hingga saat ini, adalah perjalanan yang luar biasa yang telah membentuk karakter dan identitas kota ini. Dari sebuah desa terpencil di masa lalu hingga menjadi kota modern yang kita kenal sekarang, telah ada banyak perubahan dan tantangan yang telah dihadapi dan diatasi. Melalui video ini, kita telah menjelajahi akar-akar sejarah Cibarusah, mengikuti perjalanan dari masa kolonial, saat pengaruh Belanda masih sangat kuat, hingga masa perjuangan kemerdekaan yang membara. Kita juga telah melihat bagaimana perkembangan ekonomi, budaya, dan infrastruktur telah mengubah wajah kota ini. Sembari kita menutup video ini, mari kita bersyukur atas sejarah yang kaya dan penuh warna ini. Semoga dengan memahami bagaimana Cibarusah telah tumbuh dan berkembang, kita dapat lebih menghargai warisan ini dan terus berkontribusi untuk memajukan kota ini. Jangan lupakan sejarah, karena sejarah adalah cermin masa depan. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini, dan kami berharap dapat bertemu kembali di video-video sejarah berikutnya. Sampai jumpa!